Waalaikumsalam. Halo para sahabat Luther yang kami cintai dan juga kami banggakan. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan Rabu yang bahagia ini, meskipun di luar agak sedikit ini ya mendung, tapi tidak mengurangi ya esensi daripada kehadiran kita semua. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan ini telah hadir ya di depan kita bersama para narasumber yang akan sebentar lagi menyampaikan ya berbagai macam pemaparannya yang nanti mohon disimak oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk mengawali acara kita ya, dalam hal ini yang pertama nanti akan penyampaiannya akan diberikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber hadir, Ketua PPKM Perkumpulan Pengusaha Karsa Mandiri, salah satu komunitas UMKM di Kabupaten Bandung yang banyak ide, banyak gagasan untuk mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung. Tepuk tangan untuk PPKM. Yang saya hormati Pak Asep. Beliau adalah Ketua Koperasi Citra Mandiri Jabar, salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Cileunyi. Beliau alumni dari kegiatan inkubasi koperasi berdaya saing atau Sikopibdas yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM beberapa waktu yang lalu. Angkatan pertama ya Pak Sep ya? Angkatan pertama. Juga Bapak Ibu para peserta kegiatan sosialisasi akses modal untuk UMKM, terutama ini khusus para anggota PPKM ya yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Tentunya alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk sama-sama bersilaturahmi. Hari ini ada acara yang digagas oleh PLUT bekerja sama dengan PPKM, bagaimana para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Bandung bisa mengakses permodalan. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang permodalan ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama ini panitia luar biasa hebat. Di depan ada piagam. Baru seminggu yang lalu kami mewakili Pak Bupati menerima penghargaan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia yang berkaitan dengan bakti koperasi UKM untuk kepala daerah, untuk Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Jadi penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang mempunyai kontribusi pemikiran program kebijakan untuk memajukan pelaku koperasi dan pelaku UKM. Alhamdulillah Pak Asep, kinerja kita Pak Dani mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Koperasi dan UKM, terutama tentu yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan koperasi
Dan juga yang akan kita bahas hari ini, bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung, Pak Bupati memberikan solusi terhadap permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa sejak Pak Bupati dilantik, beliau sudah melaksanakan beberapa program, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan permodalan untuk para pelaku usaha mikro, yaitu yang berkaitan dengan modal bergulir tanpa bunga, tanpa jaminan. Jadi ada informasi terbaru nih. Kalau selama ini kita mengetahui bahwa besaran yang bisa diakses itu semula 2 juta, kemudian bisa dinaikkan menjadi 5 juta, dan Pak Bupati sudah memerintahkan kepada saya, pada kami di dinas dan juga rekan-rekan lain di perangkat daerah untuk tahun 2025 besarannya akan dinaikkan dari yang tadinya 25 bisa sampai 10 juta rupiah. Jadi silahkan nanti kami akan memformulasikan dulu regulasinya, yaitu penyusunan peraturan bupati yang berkait dengan perubahan ini. Kemudian juga Pak Bupati akan menambah. Jadi selama ini dananya yang disiapkan itu ada 70 miliar, untuk tahun 2025 akan ditambah menjadi 100 miliar rupiah. Jadi ini luar biasa Pak Bupati perhatiannya kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terutama kepada mereka yang mau berusaha, kira-kira begitu ya. Nah, insya Allah nanti sekali lagi kita akan mempersiapkan regulasinya, perubahan peraturan bupati, kemudian nanti tetap aturannya bahwa tidak perlu ada jaminan, juga tidak dikenakan bunga. Jadi para nasabah hanya membayar pokoknya saja, karena bunganya dibayar oleh pemerintah daerah, oleh Pak Bupati melalui APBD yang disimpan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Kemudian khusus untuk kegiatan pada hari ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada PPKM. Sebetulnya ini berawal juga dari obrolan kita terdahulu ya, pada saat ada rembuk desa Pak Bupati di desa Cilenyi ya, kecamatan saya lupa desanya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan anak buah Pak Dani, bagaimana kebutuhan bahan baku para pelaku usaha mikro, terutama yang bergabung di PPKM di Kecamatan Cilenyi, bisa dipenuhi waktu itu ya, dan bisa harganya bisa murah, itu persoalannya. Nah, pada saat itu yang bertanya, saya masih ingat, mengusulkan memberikan subsidi. Tapi kalau subsidi terhadap bahan pokok kan sebetulnya itu menjadi urusan pemerintah pusat, urusan kementerian. Pemerintah daerah tidak bisa masuk ke ranah itu, gambarannya seperti itu. Tapi kami punya solusi sebetulnya, dan solusinya tidak jauh, masih dekat di sekitar kita. Jadi ada koperasi Citra Mandiri. Sekarang ketuanya hadir di sini. Beliau adalah Pak Asep ya,
Pak Asep Rukmaja namanya. Rukmaja. Jadi J itu bukan ejaan lama, bukan. Memang Rukmaja dibacanya. Nah, Pak Asep ini salah satu penggiat koperasi yang perkembangan koperasinya alhamdulillah terus berkembang ya. Tahun kemarin kami meresmikan cabang Koperasi Citra Mandiri di Cicalengka. Tepuk tangan ya. Kemudian tahun ini tadi berbicara insya Allah akan membuka cabang di Soreang. Satu lagi, beliau juga sudah Koperasi Citra Mandiri ini sudah melahirkan koperasi konsumen ya. Kalau di perusahaan mah anak perusahaan panggilannya. Namanya Koperasi Citra Jaya Abadi. Nah, kenapa membuat itu? Karena sesuai dengan saran kita pada saat itu, karena Koperasi Citra Mandiri statusnya adalah koperasi simpan pinjam. Kemudian anaknya ini Koperasi Citra Jaya Abadi adalah koperasi konsumen yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, sembako. Yang saya ingat sudah banyak kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dari Koperasi Citra Mandiri atau Citra Jaya Abadi ini. Beberapa koperasi di Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Koperasi Citra Jaya Abadi ya untuk pengadaan sembako. Nanti Pak Asep akan berbicara lebih luas. Hanya memang saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, jadi setiap kami mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, ternyata alhamdulillah sebagian solusinya tersedia di wilayah Kabupaten Bandung, begitu ya. Tepuk tangan. Jadi ada masalah di satu koperasi, ada masalah di UMKM, insya Allah ternyata beberapa solusinya, beberapa jawabannya ada di koperasi atau di UMKM lain. Oleh karena itu saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada para penggiat koperasi, kepada komunitas UMKM, terutama PPKM. Hari ini Pak Dani membawa rekan-rekan anggotanya untuk berdiskusi dengan kita seputar dengan permasalahan-permasalahan terutama yang berkaitan dengan akses permodalan. Jadi selain tadi bisa mengakses program prioritas Pak Bupati, juga ada koperasi di wilayah Kabupaten Bandung yang sudah melakukan berbagai kegiatan, berbagai langkah untuk insya Allah menjadi bagian dari solusi yang dihadapi oleh kita semua. Nanti akan kita breakdown ya, akan kita bahas apa saja, dan tadi sudah ngobrol dengan Pak Didi, dengan Pak Asep. Ke depan mungkin kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan bahan baku para anggota PPKM ini jangan jauh-jauh, bisa diselesaikan oleh Koperasi Citra Mandiri atau Citra Abadi ya, begitu. Saya kira itu sebagai pembuka. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bukan sekedar seremonial insya Allah, karena para narasumber hadir ke sini bukan untuk berwacana, tetapi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh kita semua. Terima kasih. Sementara dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Sebelum nanti kita ke pertanyaan dan sebagainya, kita akan lanjutkan kembali ya untuk narasumber yang kedua. Tapi sebelum itu ada sedikit informasi Pak Kadis dan juga Pak Asep dan juga Pak Dani. Ini memang undangan kita tadinya sekitar 50-60 Pak Kadis. Tapi karena berbagai hal, ada diantaranya kita memang yang sakit dan sebagainya ya, dan juga ada bencana alam yang lainnya, jadi mereka tidak hadir. Tapi insya Allah Pak Kadis nanti mereka akan langsung ya bertransaksi ya dengan koperasi dan dari PPKM sendiri. Itu mungkin informasinya Pak Kadis. Nah selanjutnya ya, tidak mengurangi rasa hormat dan waktu, kami persilakan kepada Ketua PPKM untuk memberikan arahan atau namanya itu paparan ya tentang bagaimana program-program yang ada di PPKM. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah khud bi adqalati adrikni. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa subhi wa salim. Amma ba'du. Kumaha ibu anu kabanjiran? Tapi semangatnya hari bare kengeng artosnya. Semangat ini luar biasa nih. Tapi alhamdulillah pertemuan kali ini ibu-ibu dan ada bapak-bapak, ada 3 bapak-bapak nih. Biasa nama dalam berbagai pertemuan abi pangkasepna Pak. Dan hadir teh ibu-ibu hungkul kan begitu. Mohon terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih juga kami ucapkan tentunya kepada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bandung, Pak Kadis satu nuhun yang sudah memfasilitasi. Juga kepada Ibu Dewi Batik Unik, saya itu Ibu Batik Unik. Ya, Kepala UPTD Plut Kabupaten Bandung. Sponsor atau disebut? Oh iya, sponsor. Ini kan asalnya kok ngobrol-ngobrol Pak. Aku ngobrol, kemudian memerucut kepada hal yang serius kan begitu. Juga kepada Pak Asep, Ketua Koperasi Citra Mandiri Jabar, ini luar biasa ya. Sakadap yang pari rimbona Pak Din. Jadi memang di PPKM ini kita kumpul di sini ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini merupakan implementasi atau pengejawantahan apa yang disebut dengan kolaborasi pentahelix. Bahkan minggu lalu, kalau tidak salah, kita berkumpul di sini malah helixnya bertambah Pak. Jadi hexahelix itu jadi 6 helix ya. Karena kita ketahui ya untuk teman-teman PPKM kudu pintar ya, atau agak-agak pintar lah. Pentahelix itu 5 ya, A B C G M ya. Selama ini hanya ABCGM. Tak tahunya kemarin dari staf khususnya kementerian menyampaikan sekarang helixnya bertambah dengan adanya Plut sebagai agregator. Tepuk tangan untuk Plut. Ini luar biasa. Karena menjadi simbol kolaborasi, kan begitu. Kita tadi sepakat mengapa kita berkumpul di sini karena sukses itu harus bersama ya. Kami orang sukses saurang mah keseuru nalalampraknya Pak. Pasti ngebeung harungkul nalalamprak nah kan begitu ya. Tapi kalau kita kedua artos ya sesuai apa adanya kan ini akan menjadi hal yang menarik. Kebersamaan itu, kolaborasi ini merupakan suatu keharusan. Mengapa kita juga PPKM bertahan dari tahun 2016 ya, 2017 kita mendeklarasikan ini karena rasa kebersamaan, kita ingin sukses bersama ya. Makanya jargonnya PPKM maju, mandiri, dan kebersamaan. Masing-masing mandiri tapi harus ada ikatan kebersamaan tadi. Memang saya sebagai ketua ada semacam tanggung jawab moral
ketika kita sama-sama masuk di PPKM 1 tahun 2 tahun usahana kitu-kitu keneh ngaplek keneh kan, ini menjadi PR, menjadi pemikiran saya kan begitu. Padahal nggak kurang-kurang ya. Paling tidak ada 5 poin yang menjadi sorotan utama dari PPKM. Yang pertama adalah capacity building. Kalau berbicara capacity building, sebetulnya ini PPKM sudah sangat kasohor Pak. Ya, boleh Bapak cek di kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional juga arah-raya tah. Asana teh PPKM ini kan begitu ya. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan di kelas Kota Bandung saja, semacam di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, itu rata-rata di atas 50% keberadaan teman-teman yang mengikuti kegiatan capacity building. Bahkan cak abdi teh ieu asa si ibu ieu iraha ngagoreng ranginangna, iraha ieu ya kan iraha popolahna kan ini luar biasa. Begitu aya dia aya gitu kan. Asa aya wae bahkan abdi nu teu hafal juga laporan pan nuju di dieu ari masa kerpeyekna iraha tah ibu bos rempeyek tapi kata nagaan tepuk tangan kita semua ini luar biasa ini. Ternyata memang di dalam teori tentang otak tentang sistem otak perempuan ini luar biasa, agak berbeda dengan laki-laki karena perempuan itu bisa multitasking, bisa sambil ngagoreng ya, bisa tiasa bari mepene apana, bari nyusuan orokna kan gitu dan lain-lain. Ini memang dikreat sedemikian rupa. Saking hebatnya kadang-kadang sen ke kiri beloknya ke kanan kan begitu. Ya. Aya sok sering gitu. Nah, itu memang otak kiri otak kanan perempuan itu sampai standar ya. Berjalan. Jadi sen ke kiri beloknya ke kanan. Kadang hati-hati kami dipayun. Nah begitu ya. Ya, memang begitu. Yang pertama ini capacity building. Bagaimana kita ningkatkeun pangabisa ya, ilmu pangaweruh kan begitu ya. Dari mulai kita bagaimana mengawali sebagai usaha mikro, pengusaha itu seperti apa, bagaimana kita bergeser dari pedagang menjadi pebisnis, ini ada di capacity building. Salah satu dan salah duanya kita memang menggandeng beberapa universitas perguruan tinggi. Kita skor ya. Yeah. Alhamdulillah Pak Kadis senantiasa hadir. Pembukaan dan penutupan kita skor untuk sekarang sudah angkatan ke-8. Demikian juga dengan Telkom University. Insya Allah bulan ini 100 orang dari PPKM akan mengikuti pelatihan peningkatan SDM. Ya, tepuk tangan juga untuk kita semua. Ini kerjasama antara LU PPKM dengan Bapperida Jawa Barat. Yang luar biasa. Itu capacity building. Di capacity building ini memang banyak berbagai pelatihan-pelatihan yang disampaikan dari pemateri. Nah, kadang-kadang saya suka negur Pak, iya nusok pelatihan wae, nah jadi pelatih atau bagaimana kan begitu ya? Iya, jadi pengusaha kan begitu. Nah, saya sampaikan begini akhirnya, silakan ibu yang ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, tapi ketika kita sudah ilmu dapat, silakan salurkan ilmunya, bagikan ilmunya, di TOT kan, di transfer knowledge-nya agar untuk teman-teman yang belum kebagian paling tidak ada pemahaman tentang ini, tentang itu dan lain-lain. Yang kedua yang menjadi PR kita bersama selaku UMKM adalah market access ya, akses pasar. Yang pertama capacity building, yang kedua ada akses pasar. Nah, alhamdulillah 3 atau 4 bulan ke belakang saya sowan ke kantornya Pak Asep di Cileunyi. Dan insya Allah ya ini informasi yang pertama secara resmi saya sampaikan. Ke depan kita akan membangun atau mendirikan koperasi ya, koperasi PPKM yang fokus di pemasaran ya. Terima tepuk tangan untuk kita semua. Karena saya melihat ini menjadi concern kita semua karena dari mulai kita awal berproduksi kan ujung dari rantai produksi itu adalah pemasaran. Produk ibu sabu masaena, sabu maraosna, pamita ibu pemasaran mah Bu. Kangen naon tanya berapa dituang punya lira. Kan orang niatnya tadi bergeser dari pengusaha menjadi pebisnis agar produk kita terjual dengan baik.
Itu ya, akses pasar. Sementara ini saya lihat teman-teman yang berjualan atau berbisnis tadi memang sebagian sudah memasarkan produknya, hanya baru orang per orang, Pak Kadis. Ada yang ke bolu susu Lembang, ada yang ke Amanda, ada yang ke toko retail modern, ada yang Kunafe dan lain-lain. Insya Allah apabila nanti kita berkooperasi, ya kita akan lebih kuat, lebih powerful, kan nanti atas nama kooperasi. Ya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa PPKM tidak mendirikan kooperasinya simpan pinjam atau kooperasinya konsumen? Nanti urusan Artos Masaran Pak Asep, kebetulan kakak Pak Asep. Nah, ya, catat untuk permodalan, yang kedua untuk pemenuhan nanti bahan-bahan baku, nanti kita akan kerjasama dengan kooperasinya Pak Asep. Yang ketiga, yang diperlukan untuk usaha mikro adalah legalitas bisnis. Ini luar biasa. Saya kemarin ada anggota yang memperlihatkan, Pak, tah ieu produk abi aya SNI Bina UMK ya, pakai SNI. Nah, naonan mungkin nganggo SNI cek abi teh kacang apa? Ketang Mustafa kan begitu. Tapi kan jadi gaya, Pak. Betul. Ini luar biasa ya. Ketika kita sudah ber-SNI, artinya produk kita sudah siap ekspor. Ini izin edar kita luar biasa. Di Put, alhamdulillah sekarang sudah tersedia ya, sudah disediakan. Maka teman-teman nanti mungkin bisa dibantu oleh Ibu Wina ya. Dan fasilitator di sini ada Ibu Resi Ayu, ada Ibu satu lagi, Bu Asi juga, Ibu Nina, taktos ada Ibu Dewi Batik Unik Magamantos ya. Nanti itu yang belum nanti mendapatkan sertifikat SNI Bina UMK, silakan berkoordinasi. Ini luar biasa ya. Kan biasa nama ketika kita keringan cukup pai etek ya, itu juga sudah sah kan begitu. Tapi ketika kita rimbil ya kan halnya ada, SN-nya ada, itu kan nilai jualnya akan luar biasa. Uji nutrisi juga tuh luar biasa hebat ya kan? Ya, uji nutrisi termasuk haki juga. Ini semuanya difasilitasi. Untuk itu kita bersyukur ya. Nah yang lainnya, yang tidak kalah penting dari yang pertama capacity building, market access, bisnis legalitas. Yang keempat adalah inovasi ya, inovasi teknologi. Nah, bagaimana yang tadinya kita secara mengolah produk-produk itu secara tradisional, kemudian upgrade kemampuan, upgrade pengetahuan sehingga kita memiliki alat-alat yang cukup canggih atau modern untuk pengolahan. Nah, yang terakhir di antara kelima yang dibutuhkan oleh para pengusaha khususnya skala mikro adalah akses permodalan. Penting itu Bu permodalan? Tarik ini penting. Ya. Sangat penting. Karena ini menjadi PR klasik ya. Ini menjadi PR klasik. Mengapa disebut klasik? Karena kita ini katakanlah ya, saya misalkan pada saat produk saya masuk di salah satu toko retail modern yang hanya pada saat itu 15 gerai saja, tiba-tiba produk saya dinyatakan bagus, Pak Kadis, ditantanglah produk saya itu harus siap masuk di 700 gerai se-Bandung Raya. Kan hulang. Satu sisi atohna bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, bingah nutaya hinggana, kan begitu ya, rasa luar biasa gitu, gembira, bahagia. Tapi di sisi lain modal itu kan tidak sedikit. Ya, apalagi di toko retail modern itu ada dana tertahan selama minimal 3 bulan. Artinya kita menjadi pemasok Pak 3 bulan, baru nanti dicairkan 3 bulan itu sekaligus. Nah ini kan menjadi PR besar, kan begitu. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami menggandeng seseorang ya, yang kemudian bisa kita polanya bagi hasil dari seperti begitu. Nah sekarang ada di hadapan kita semua Pak Asep yang notabene saya kenal beberapa bulan lalu gitu ya, bahwa sok urusan acis mah, urusan modal mah ti abdi we kan itu. Alhamdulillah ini luar biasa kan ya. Itu saja saya kira ya 5 hal yang penting untuk UMKM. Mengapa disebut terakhir permodalan? Karena kita pada saat ini fokus. Saya berharap sih teman-teman yang hadir di sini semua
lolos verifikasi kan begitu ya. Paling tidak ada jaminan personal garansi dari saya bahwa karena nanti kan abdi diwawancara ku Pak Asep, laras teu si ibu ieu teh dagang neh jika kieu laras teu gitu kan. Abdi teh bakal ditakonan ku Pak Asep kan begitu. Terima kasih, itu saja pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, sudah dua kita dengar untuk pemaparan ya. Yang terakhir ya, pemaparan dari Ketua Koperasi Citra Mandiri Jawa Barat ya, yang dalam hal ini langsung ya Bapak Ketuanya sendiri yang akan menyampaikan tentang bagaimana akses pembiayaan itu bisa akses oleh Bapak Ibu semua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sarapan parangkos, kopi parangkos, penak sarang Pak Kadis parangkos. Tidak ada kekuatan yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih secara mukadimah kita ngikutin Pak Kadis, ngiringan Bapak Dani, secara sanes. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih Pak Kadis sudah bisa hadir dan sebagai motivator Citra Mandiri sebetulnya Pak Kadis. Juga terima kasih Pak Dani yang sebagai mitra koperasi yang insya Allah kita akan bangun pada hari ini, kita bahas pada hari ini. Semoga dapat keberkahan. Amin. Amin. Kepada Ibu Dewi terima kasih plus luar biasa, tepuk tangan dong. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa Citra Mandiri adalah salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Bandung. Koperasi Citra Mandiri adalah milik masyarakat Kabupaten Bandung. Citra Mandiri bisa hebat karena Pak Kadis. Karena Pak Kadis yang mampu mendorong kami dengan program-program. Terima kasih juga ke Bapak Bupati. Citra Mandiri bisa berangkat dan membalik setelah kita mengikuti program inkubasi Bapak Ibu sekalian. Dulunya koperasi itu, lamun pernah jadi koperasi itu jika musuh, musuh saya. Ini lawan saya di lapangan. Sampai kamu barangkali teh, coba di lapangan cari koperasi-koperasi di bilarian koperasi. Pak, ayah nabung sekian, nyicil sekian. Cokot. Batai. Gitu. Lawan koperasi mana? Digarut Pak. Koperasi di mana? Di Cimahi. Bantai tong air kecil ini. Di perbantaian. Lawan anjeunna ngican 2%, 1%. Lawan anjeunna mangau bunga urang tong. Dulu seperti itu mindset kita. Tapi setelah mendapatkan pendidikan selama kurang lebih 3 bulan, kami mindset dulu bahwa sukses itu tidak sendiri. Sukses itu harus bersama. Koperasi bisa maju, koperasi bisa besar manakala kita bersama-sama dengan koperasi. Alhamdulillah Citra Mandiri sudah bekerja sama dengan 5 koperasi, baik tentang masalah pembiayaan maupun tentang kebutuhan sembakonya. Bapak Ibu sekalian, Citra Mandiri adalah koperasi simpan pinjam, Bu. Tadi disampaikan oleh Bapak Kadis terkait programnya Pak Bupati dari 2 juta, ini luar biasa. Saya terima kasih dong ke Pak Bupati karena peduli banget terhadap pengembangan para usaha UMKM. Asal menangkan Pak, program pinjaman tanpa agunan dan tanpa anggar pedoman. Iya dong. Wajah. Karena dananya berbeda.
bergulir kanya apa bupati hari ngambut digas hari mayar karena satu-satunya program yang luar biasa yang baru saya ketemu di Kabupaten Bandung bahwa adanya subsidi, adanya kebijakan terkait pinjaman tanpa tanggungan. Bahkan tadi disampaikan dari 2 juta sampai nanti 10 juta. Nah, dengan Citra Mandiri bukan ingin bersaing dengan Pak Bupati, Pak. Bentena upami di Citra Mandiri mah aya ujerohan, aya bungaan, aya jasaan, Pak. Tapi pelabuhannya nyampe 20 juta. Bapak Ibu sekalian, saya senang banget hari ini hadir ada Padang yang dan dihadiri para ibu sekalian. Kami hadir harus bisa memberikan solusi tentang masalah kebutuhan ibu dan bapak sekalian. Koperasi harus mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitar. PKWKM adalah salah satu perkumpulan para UMKM yang sangat potensi dan produktif. Saya siap untuk membiayai PKWKM. Siap. Dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Ibu bapak sekalian, perlu juga kami sampaikan, sanes koperasi seueur artos. Cuman koperasi artos sekedip, tapi bisa memanfaatkan yang lebih produktif. Tidak sedikit juga Bu mengajukan ke koperasi itu di ladana karena tidak produktif. Kita peduli terhadap produktif, khususnya sekarang diperintahkan untuk membiayai para UKM perempuan. Selamat buat perempuan. Buat ibu perempuan, kami dapat bukan bantuan, dapat pinjaman lunak di LPDB sebesar 3 miliar. Alhamdulillah sudah terserap sadayana CF. Tapi setiap bulan kan ayah mengangsur nih, itu wajib disalurkan kembali. Gitu maksudnya. Jadi ada mengangsur, pokoknya 1 bulannya 100 juta, yang 100 juta itu wajib disalurkan. Plafon LPDB itu sampai 100 juta saja. Tapi harus pakai jaminan. Bunga nabung 1% ya LPDB. Kita nggak boleh lebih dari itu. Pokoknya nabung LPDB pasti leburkan kita. Karena ada komitmen berapa aset. Jual aset nggak boleh lebih dari itu. Karena kita peduli kemampuan. Yang kedua, Citra Mandiri mendapatkan fasilitas juga pinjaman lunak. Satu-satunya koperasi di Kabupaten Bandung yang memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Programnya Ibu Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan. Alhamdulillah Bu, kayaknya 1 miliar. Ya. Nah, yang rencana kita salurkan ke ibu-ibu adalah dari dana PIP, dana UMI, Ultra Mikro UMKM. Plafon paling besar adalah 20 juta tanpa agunan, tapi tetap ibu tetap bayar. Tidak tanpa cicilan. Bukan tanpa cicilan. Ibu harus mengangsur tepat waktu. Nah, bukan tanpa cicilan. Pilih gratis. Dan itu mah dananya dari pemerintah, berarti di rakyat oke jangan. Bu, kita harus berdewasa, kita harus bertanggung jawab, ya, komitmen agar semuanya ibu maju, kami berkembang, ibu bahagia, kita juga sehat. Ibu sehat, koperasinya juga sehat.
pastinya kita bareng dan maju sama-sama. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi hari ini tadi yang disampaikan satu kali lagi tentang kebutuhan pokok mangga Bu. Untuk mendapatkan barang yang murah itu harus kuantiti. Harus belanjanya seueur. Citra Jaya Abadi, Citra Mandiri pernah pada saat kesulitan minyak kelapa kita mendatangkan satu konten, satu imbok. Ternyata dari harga 14.000, ternyata kalau beli satu imbok jatuhnya 13.000. Lebih murah. Padahal standar penjualan itu 14.000, tapi kami masih bisa jual 13.000. Walaupun hanya keuntungan 500 rupiah. Artinya kuantiti itulah yang akan menurunkan harga. Makanya tadi kepada Pak sok UMKM PPKM membutuhkan itu sabar ton sabulan. Kurang ada DOL lah. Bila perlu sawibok minyak teh kemarin nanti ngadain 384 juta. 2.200 kantong. Soko itu kuantiti. Itu akan lebih murah, Dokter. Makanya tadi kemarin ada di kebutuhan PPKM seberas sekaligus sebulan 10 ton. Bulan bodas berapa ton, bulan merah berapa ton, enggak. Sok dirinci. Harapan abdi, ada yang juga teman bilang, Pak, berarti kudu aya gudang. Enggak perlu. Kalau sesuai dengan pesanan kan enggak penting pakai gudang. Begitu dongkap sawitbo, ibu udah bawa kendaraan. Masuk ke kendaraan, dikirim ke Nawabu, ke Cileunyi. Dongkap deh mobil ada, beri di Cana ke mana? Bojong Soang, Cana. Dongkap deh Cicalengka mah habislah 1.000. Pak bayar kumaha nganjuk lah. Nganjuk Udah maya. Itu maya mah okan. Kami siap loh. Kami siap. Karena kami pernah mencoba juga mencarikan minyak kelapa, ternyata Bu, rantai pasok itu kita bisa pangkas Bu. Jadi ternyata Bu, dari pabrik itu masuk ke hampir 3 pasok Bu. Akhirnya jatuhnya pasti mahal gitu ya. Kita bisa memasok 2 rantai langsung. Akhirnya oleh gitu ke tempat lain bisa didorongkan. Kurang karena rantai pasok udah kita putus di sini. Akhirnya jadi biasa murah. Sehingga kalau seandainya ibu dapat barang murah, ibu kan menjualnya juga nggak terlalu mahal. Semua HPP-nya kan akan berkurang. Margin ibu juga akan meningkat. Akhirnya ibu sejahtera. Amin. Ibu, oke. Siap. Ayo Cileunyi ada? Cileunyi ini. Boleh. Cileunyi. Tamcing. Oke, ketat. Oke. Di Bojong Soang? Mantap. Cicalengka? belum Tidak ada. Mana di? dan ya kalau Kolot. Soloman Jeruk. Balenda. Siap. Majalaya. Siap. Majalaya Pangalengan ya. Ya, biasa di Cicalengka, mungkin di Cana. Cepat kecil ini. Majalaya sama Pajeruk Cileunyi. Hoyong kecil ini atau di Cicalengka? Bagaimana rencana Cicalengka itu akan bikin kantor kas di Majalaya. Itu. Jadi itu kantor kas di Majalaya, cabangnya di Cicalengka. Biarkanlah Cileunyi menjadi holding, jadi pusat. Gitu. Kenapa
rencana kita, nah, rencana kita bikin kantor kas tapi dari Cicalengka. Benar tuh Bu? Kan kantor Cicalengka itu cabang. Nah ngadapal kantor kas pelayanan di Majalaya. Jadi mungkin Majalaya sebagai kantor kas pelayanan. Nah, rencana BOG beliau buka di Soreang, kantor cabang. Nah, siapa tahu kantor kas saya di Pangalengan. Ayah Cidayo Kolot atau di Ketang. Panjang. Pak Mumpuk. Ayahnya aku. Ya. Oke, hari ini saya buat teman-teman di belakang Ibu. Teman-teman, kru saya tuh sudah menyiapkan formulir permohonan. Wah. Jadi hari ini kita harus dapat berapa puluh juta. Kita pengen tahu kebutuhan Ibu. Nanti kita ngatur tentang likuiditas kita. Karena bukan ya Bu, yang 1 miliar dari PIP itu 4 kali pencairan. Yang 1 kali 250 juta sudah terserap. Dinten kamari selesai closing. Sekarang hari ini sedang mengajukan tahap ke 250 juta. Harapan kami 250 juta hari ini terserap sama Ibu. Ya, itu saja barangkali tidak banyak lebar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Put semua, kita sudah dengar ya tadi berbagai macam pemaparan dari narasumber masing-masing. Tadi dari Pak Kadis disampaikan untuk akses pembiayaan yang berkaitan dengan perbankan. Nah kebetulan kalau dari Pak Asep itu dari non perbankan yaitu koperasi. Mangga nanti bisa disimak ya, bisa dipelajari dan sebagainya. Baik Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat sporting ya. Ini khususnya dari Koperasi Citra Mandiri Jawa Barat ya, dan juga dari PUT UMKM Bandung. Sudah kami sediakan door prize itu ya Pak ya, Kang Syaf ya. Sudah ada door prize-nya ya. Nanti kita akan bagikan. Namut menang door prize. Oke, saya lagi tepuk tangan dong buat operasi ini ya. Nyanamun jadi pasti aja bukan subhanallah. Pada ira ada yang asal ada ya. Pokoknya mah lanjutkan. Luar biasa. Ya, begitu. Baik ya. Oke, kita akan buka dulu ini 3 pertanyaan ya. Nanti silakan sebutkan nama, pertanyaannya apa, ke siapa? Ya. Silakan Jeng Ayu. Jika nama si RK Baat. Mau nanya aja. Aman orang aman nih. Waduh. Aman orang. 3 orang dulu. Mana? Nah, di sini 2 dulu, ini 1. So, perwakilan 2 dulu di sebelah kanan 1. Ya. Berdiri Bu, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya PPKI dari Samandung. Mau bertanya kepada Bapak Asep. Pada buka kumis. Makanya jadi pakainya. Sasaran utama. Saya dari Samandung memproduksi rendang, opak, ranginang, juga kerontong. Namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Jupe. Ibu Jupe Julaiha. Serat. Iya Julaiha. Panggilan Ibu Julaiha, Pak. Siap, Jupe ya. Ya. Ini Pak, dari surat ini saya baca tidak sedang menerima pinjaman dari KUR, UKM dan Pegadaian. Sedangkan saya ini punya pinjaman, tapi karena saya anak pinjam itu saya jadi saya kasih itu pinjam mobil gitu. Bukan cicilan mobil dari
Bila tanya ke produk ini berapa? Ini tentunya kita punya melengkapi segala legalitas. Tidak untuk itu orang dia ekspor aja, pinjam mobil juga dikasih. Jaminan Pak, legalitasnya gitu. Iya, betul. Dan ke depan untuk begitu. Iya. Terus anak saya pinjam lagi ke kur mandiri 50 juta. Itu dari itu juga sama kita aja langsung dikasih. Apa legalitas? Jadi saya nggak bisa pinjam Pak, karena saya anak. Jadi Diwakili kalau sekarang misalnya nggak di BI checking dan tapi pembayaran lancar ya. Alhamdulillah ada yang macet gitu dari semua pinjaman. Terus saya ini betulan di BI checking gitu. Kalau BI checking saya udah ada beberapa pinjaman. Mungkin tidak akan lolos gitu. kalau satu follower masih bisa mungkin Bu. Masih bisa gitu Pak. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ketua PPKM silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sakedik pengantarna seueur. Ujung-ujungnya Mas. Saya. Silakan selanjutnya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya kepada Pak Kadis. Oke. Namanya Bu? Nama saya Ibu Hetty dari Balena dengan produk Abang Lele. Saya punya keluhan ini masalah dan cari solusi di sini ya Bapak. Ya. Saya terkendala pinjaman ke berbagai perbankan karena mungkin kendalanya saya seorang single parent, jadi tidak pernah diakses saya. Kemarin aja saya mengajukan ragulir yang ke BPR itu sama sekali nggak ada tidak lanjutinnya. Bahkan yang PNM saya udah keluar penerbitan dulu ATM itu juga nggak keluar sama sekali Pak. Nah sementara saya sangat membutuhkan sekali untuk kemajuan usaha saya. Gimana solusinya supaya saya bisa mendapatkan itu? Baik, sudah. Ibu saha? Ibu Ibu Hetty. Balena. Di Balena. Produknya lah, Abon Lele Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suparman. Agus Suparman. Saya dari Sangkara Beras. Alamat saya dari Kemasan Banjar. Produk RO. Untuk pertanyaan saya mau disampaikan ke Pak Asep. Yang pertama, apakah pembiayaan koperasi itu berupa uang atau berupa bahan baku? Yang kedua, nyambung dari pertanyaan Ibu Juleha, apakah koperasi Citra Mandiri bisa untuk pembiayaan kendaraan? Ya, Masya. Yang berupa kendaraan, berupa apakah itu kendaraan apa? Motor tapi mobil mungkin. Disiapkan. Disiapkan. Bahan baku aja, jadi kendaraan kan juga perlu Pak. Oke, siap. Sudah bisa lah, siap. Kalau ada bazar Pak. Siap. Cukup? Alhamdulillah pendapatan bruto Oh. saya selama ini kira-kira sebulan itu 20 jutaan. Itu baru bruto, bukan bruto apa-apa. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi permodalan mungkin kami semua bisa terbantu. Mungkin itu pertanyaan dari Siap. saya. Ya, siap. Bisa. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah 3 pertanyaan yang dilontarkan. Silakan untuk pertanyaan pertama ya. Itu dari Ibu Jupe atau Ibu Juleha ya. Produknya itu opak ya Bu? Iya.
Nah, itu kira-kira Pak Asep bagaimana itu solusinya? Pinjaman kredit. Ibu teh mau pinjam ke Citra Mandiri. Iya. Tapi Terus dibayar para putra putrinya. putra putrinya gaduh. Sebentar. Saya tidak akan ngomongin putra putri, tapi saya Nah. Dasar si Pak Asep kasep. Pengaruh kumis. Mana? cerita apapun itu anak. Tapi yang penting adalah fasilitas pinjaman dari kami untuk dana bergulir PIP yang penting tidak memiliki nama ukur. Udah ukur, ibu, ya seputar nama boleh kur, karkir, kur, ya. Tapi ibunya punya kur nggak? Ada kur nggak? Wah, luar biasa. Cung cereng. Ya asup kana video kamari gratifikasi. Ibu gaduh kur nggak? Jadi Pak, Amin ibu. jadi ibu nama tidak pinjam, tapi anaknya memakai nama ibunya. Oh, pakai nama ibu lah. Atas nama ya, Pak. Sebetulnya Sponsor opa. Bu, kalau program PIP ibu pasti ditolak. Karena Bu, PIP atau dana UMI investasi pemerintah, mereka juga membiayai kur. Oh, sumbernya sama. Sumbernya sama Bu. Dia juga membiayai kur, dia juga membiayai PNM, dia juga membiayai Pegadaian, dia juga membiayai Mekar. Punya ibu sok ngari Mekar. PNM. Ya. Mereka satu jalur Bu, satu jalur dengan Citra Mandiri. Jadi kalau ibu sudah pinjam ke salah satu, ya Bu ya, pasti mereka kenal. Data ya. Mohon, karena permohonan ibu itu kita upload Bu, masuk ke sistem. Namanya SIKP, Sistem Informasi Tentang PIP. Begitu masuk ke sistem, kalau warnanya merah, dia akan membuat keterangan yang bersangkutan memiliki pinjaman. Gitu sistemnya Bu, bukan CAD. Itu. Terus KTP tidak nyambung dengan Dukcapil. Itu pun akan menjelaskan bahwa nomor identitas tidak sesuai. Karena sistem itu sudah terima ke Dukcapil. Itu pun harus dibenerin. Kedah dilaraskan. Nami ternyata berbeda pun satu huruf saja mereka kenal. Itu pun harus dilurus. Jadi bukan BCI. Pergi operasi. Sanes karena jalurnya sama dari PIP Sadayana Bu, kur dari PIP, sumber nanti Pegadaian juga dapat PIP, gitu. PNM juga kebetulan Citra Mandiri juga diangkat sebagai eksekutif seperti kur ya. Itu Citra Mandiri dipercanten lah. Jadi ibu lo nyangkol di situ pasti mau. Solusinya apa? Lunasan ke kur. Itu lagi. Lunasan ke kur. Nggak ada mau lunas ya, karena ini ada rumahnya. Ini bahasa perusahaan ya. Bu, Itu peluang kali lubang ya. sebentar. Kalau ibu mau ngambil dana PIP, itu plafon maksimalnya 20 juta. Nanti ibu berapa?
lunasan ke KUR. Bulan ketiga ke KUR 25 lagi, pinjamannya hanya 20. Oke. Tapi kalau ibu mau ngambil dana LPDB, tapi memakai jaminan, itu ibu dapat 100 juta. Tapi harus pakai jaminan. Jaminannya Ada sertifikat, ada akte jual beli, ada BPKB. Boleh 100 juta lunasi KUR. Pak, apa itu untungnya koperasi? Ibu dapat SHU. Kalau di sana dapat nggak? Jadi nggak bisa ya? Kan tadi solusinya bukan nggak bisa. Kita ngasih solusi ke ibu lunasi KUR-nya. Nah, tadi pertanyaan, Pak, kan lunasan teh kudu pakai arpos. Disiapkan hartosna. Jaminan ya Pak ya. Nah, jaminan Disiapin sama kita. LPDB. Disiapin sama kita. Iya, Tidak mau nanya tuh enak tuh. Di pasien heula namanya kasbon heula. Tepuk tangan. Asal bayar cepat. lupa cicilan. Nanti Bapak kalau udah buat pinjam dari Nah, Ada juga di kita fasilitas pinjaman ke koperasi. Kan fasilitas itu ada 3 Bu, dari PIP, LPDB dan artos koperasinya lina. Itu mah teh nyambut ke mana-mana. nyata. Teman teh naik ke mana-mana. Nyata. Badai KUR, badai LPNM, badai Mekar, badai mobil, badai mangga. Nah, kawaler mobil tuh. Biasa, tapi pakai dana kok. Bukan dari PIP dan LP. Jadi koperasinya gak lebih sumber buat apa sih? Dari PIP juga, dari LPD juga, dari koperasi juga kan. Jadi kita cari solusi yang terbaik. Makanya Citra Mandiri harus mampu memberikan solusi terbaik buat ibu-ibu tadi. Tepuk tangan. Boleh Bu. Jadi ada 3 fasilitas. Kalau belum 2 gagal, ibu masih dapat 1 peluang. Nanti teman-teman yang melakukan analisis itu Pak Racun gitu. Itu ya Bu ya. Siap. Coba itu paling mana Bu? Ahatek grup mana? Abdi terus kerjasama sareng Polsek soalnya. Oke. Yang kedua, saya Anak unsur polisi. Jadi Kang Agus Beli penyidik, dokter penyidik. mobil kok, mobilnya habis. Ya mah kabdi ya mah. Mah kabdi. Tong ikuti di kumaha. Pak Agus, siap. Siap, mobil bisa. Siap. mobil. Siap. Kayak Pak Agus memilih, Pak Agus anu naksir, Abi bagian bayar. Yang pertama itu Pak belum terjawab masalah Ini bentuk pembiayaan rumah uang atau Uang Pak, Abi masih paling nyaman dan nyambutkan barang. Mau upami bapak yang mobil, untuk Abi memilih dia. Lain bapak memilih. Kok mobilnya ke saya, Abi bogoh pisan dia. Nu second biasa. Baru bisa. Kalau mobil beli yang second, karena kan nilainya turun. Tapi sekian puluh tahun mungkin ayah Ya. ada. untuk lama cicilannya kira-kira Yang seberapa? Tenis teh. Oh, Terima kasih Pak. Siap. sok naon. Itu Pak Kadis mana Pak Kadis? Oh, abdi ngawalan Bu Heti. Single peler bagian Pak Kadis. Ibu di Balenda. Nah, punten Bu Dewi Bu Hena ya. Ini udah mengakses dana bergulir, belum cair, coba di KTP-nya dicatat.
di cross check ke BPR terdekat nanti ya. Nah, Cuman gini Pak, maaf ya. Saya kan tidak punya pinjaman apapun ke bank manapun ya. Cuman waktu itu kan pakai penjaminnya anak, karena anak sudah cukup umur. Cuman waktu itu kendalanya kan anak itu ngambil cicilan motor. Terus waktu itu kebetulan ekonomi saya lagi drop, terus saya kasih lagi motor ke dealer. Gitu ya. Cuman salah saya lewat ormas waktu itu. Ya. Dan waktu itu kan tanda kuncinya memang sudah ada. Terus saya pikir kan misalnya udah clear, udah beres. Terus saya nggak punya utang apapun. Cuman beberapa bulan kemudian ada lagi kan dari pihak istri. Kalau saya kan anak saya kan bisa tinggal rasa. Nah terkendalanya mungkin dari situ aja. ya. Mohon mangga, berarti ibu itu termasuk yang tidak memenuhi syarat karena kena BI checking, kira-kira begitu. Tapi abi masih ada solusi, makanya hadir Pak Asep. Iya, di BPR teu tiasa cair, di Pak Asepnya tiasa. Tinggal nanti, karena begini Bapak Ibu, ya. Pak Asep itu tadi menyampaikan beberapa sumber dana. Ya, pertama PIP, kedua LPDB. Itu sebetulnya hasil inkubasi kita ya. Jadi pada saat kita mengadakan inkubasi koperasi, kita tuh memanggil beberapa narasumber. Beberapa koperasi yang lolos itu salah satunya koperasi Pak Asep, koperasi Citra Mandiri. LPDB dia lolos, PIP dia kengeng. Ya. Nah, di luar itu kan beliau ini punya aset sendiri, motorkeun artos nyalira. Nah, tonton hadir dia mah direkomendasi ku abi sadayana ke Dami. Ya. Dan terus itu nuduhan. Nah, yang bertiga di sana. Walerana eta ya. Walerana eta. Ini Pak, masalah statusnya gimana Pak? Aman. Cuman kadang kan di perbankan suka jadi masalah. Kan di Pak Asep Bu aman Bu. Aman. Di koperasi upami bank mah karena memang BPR tuh tidak bisa karena mereka punya aturan ada BI checking. Pak Asep juga sama kalau yang memakai sumber dana yang tadi dua ya. Abi ngulang-ngulang ya. Tapi kan Pak Asep punya Artos nyalira. Artos koperasi nyalira. Nah, ini tapi sekali lagi Kudu bayar. dibayar. Ya. Tiasa ke tim Pak Asep tuh siji 2 3 dipengker tuh. Teu siap persyaratan naon keperyogianana. Tah abi namihan ka Pak Agus. Ya, ka Pak Agus namihan. Barang atau uang, koperasi Pak Asepnya sendiri uang karena simpan pinjam. Tapi Citra Mandiri punya anak ya, namina Citra Jaya Abadi, koperasi baru konsumen, baru setahun yang lalu ya. Saya mengeluarkan itunya mengurus ke kementerian. Nah, Citra Abadi ini nanti yang akan memenuhi kebutuhan tadi yang disebut barang-barang bahan pokok produk ibu tariguna butuh sakumaha tadi saya begitu ya dengan harga yang bisa lebih murah dari pasar kira-kira seperti itu. Nah, supados lebih murah nanti tugas PPKM Pak Dani mungkin apakah nanti didahului dulu dengan kerjasama dulu mangga itu administratif ya. Jadi nanti yang ke Pak Asepnya bukan hanya individu tapi PPKM sebagai organisasi. Jadi dirinci ya, direkap. Nya, direkap anggota atas nama Bu Tatitu. Ya. Tatitunya. Soalnya IG-nya teh Tatitu. Ai Tatitu di mana? Tidak hadir. Oh, hadir. Nah, Bu Ani. Nah, berapa kilo, berapa ton kantun direkam. Ieu mah solusi ieu mah. Jelas butuh artos aya, butuh mobil aya.
butuh barang, bahan baku, aya. Nah, aya deui nu sanes mangga. Ya, silakan 2 lagi ya. Eta sakitu geus jelas ngacungkeun. Penasaran nih, penasaran nunggu. Oyong narosoi ka Pak Asep penasaran. Ene Nur Hayati. Desa Cileunyi Kulon, kecamatan Cilinya waktu itu kalau nggak salah izin ke ada bapak. Betul. Nah, masalahnya gini Pak, sekarang ke Pak Asep ya. Ini produknya Bapak, alhamdulillah waktu itu Bapak sudah nyuruh titip produk di mana itu di operasi yang di Bawang itu, tapi maaf ya Pak, sampai hari ini belum bisa ngirim ke sana ya. Masih agak ya kesibukan yang lain. Terus masalahnya gini Pak, kan Bapak bilang kalau yang punya PNM ya kata Bapak kan itu udah akan bisa ya, itu sih sedikit lagi lah ada 6 jutaan lagi. Nah kebetulan mungkin jadi ini kan katanya solusinya bisa ke Koperasi. Kebetulan kita pernah oh ya maaf, saya udah jadi anggota Pak waktu di Pasar Sehat Cileunyi. Kebetulan pas dicek ke kantor, nama masih ada, terus tabungan juga masih ada. Ketemunya sama si ibu siapa Pak yang ada karanya di sini Mas. Nah, saya sama ibu itu ya waktu 2012-an ya. Nah udah gitu, sekarang kan kita cari solusi nih ya. Kebetulan saya butuh permodalan mungkin ya Pak ya. Waktu itu pernah ke kantor itu kita harus punya saldo Pak, meskipun udah anggota juga, tapi diterangin sama karyawan kita harus ada saldo sekian gitu. Nah padahal kita pulang lagi waktu itu sama Bu Haji Rizna sama Mamori, kita pernah ke sana. Nah mungkin ini mudah-mudahan dengan adanya kita silaturahmi ini mudah-mudahan rezeki kita semua. Nah dengan Bisa diisi saldonya gitu ya. nah dari Bapak, mohon Bapak Kadis tolong kita semua difasilitasi. Iya. Ya ada apapun itu kesulitannya. Nah mungkin saya itu insya Allah dibantu sama anak saya juga sih cicilan. Jadi sedikit kan usahanya alhamdulillah itu sudah ke ini apa ya ke oleh terus belajar alhamdulillah selalu fasilitasi ikut terus gitu. Nah insya Allah mungkin kalau saya solusinya itu Pak. Nah apakah memang harus ada kalau Citra Mandiri memang harus ada tabungan meskipun sudah jadi nasabah juga. Ya itu aja Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah sini nih. Ini pada yang ngopi mangga. Supados lolos. Gratifikasi. Gratifikasi Pak. Ya. Dibuka aja Pak. Buka nanti. Siap. Mah katingal di TV rek tuangna isi. Siap. Silakan lanjut Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal ya Pak Asep? Ya, siap. Ini Pak mau memperjelas aja karena mungkin ada dari teman-teman itu bertanya-tanya biasa kalau pinjam ke bank itu persyaratan ini gitu kan. Terus setelah itu kan suka ada kunjungan ke rumah apa ada kunjungan saya dari yang Bapak Asep sudah sempat kita itu. Mari aja Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Dibuka saya. Siap. Kira dibuka. Amanat. Aman. Perintah. Yang pertama dari Bu Enen Hayati ya. Nih. Baik ibu sekarang daftar aja lagi Ke kantor. di sini. Oh, di sini sekarang Pak ya. Nanti dari sini kita proses ibu terkait masalah pinjaman ke PNM. Nanti teman kita pasti ngobrol sama ibu, Ya. baik di sini maupun di rumah. Ya. Kalau ternyata
positif, yang 6 juta kita tahan dulu. Nanti kita tahan. Ya. Nantinya ibu sekaligus akan menjadi anggota koperasi. Udah kan? Tidak. Nanti anggota koperasi. Begitu. Siap. Selesai jawabannya. Saya. Terus ibu takkan kenal maka tak sayang. Pasti disilaturahminya kamu ini. Pasti disilaturahmi. Pasti di wayahna minimal ada silaturahmi. Makanya hari ini kita siapin formulir. Ibu udah betah mau nomor telepon harus aktif. Pilih suatu saat terencana berkunjung ke ibu. Ya, tapi insya Allah nanti kita ngobrol bareng. Tiasa kilah meren. Tadi saya tadi nyari. Mau hadir di mau kudu beres sararea. Kakuping Bu, poetik kakuping. Itu. Nanti kita lihat hasil analisisnya, proses jadi gila bahasa nomor Pak Faris. Ya. Apa mah dihilakeun prosesnya belakangan itu. Diobrol. Jadi artinya mah yang gila. Karena prosesnya mah belakangan itu juga. Terus abdi teu biasa ngawagal makan saya terus dia bisi olahraga gitu begitu ya hari ini biasa Babi tadi siapkan formulir jadi tinggal mengisi bla 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 kita tunjuk ke teman-teman semua nomor HP dicantumkan harus yang Aktif. bulan kita dihubungi itu aja berarti terima kasih. Atur nuhun Pak Asep dan Pak Kadis juga Pak Dani. Oke, Bapak Ibu semua sahabat Prud, mungkin demikian ya untuk show hari ini ya tentang sosialisasi akses modal untuk UMKM yang bekerjasama dengan Prud, komunitas PPKM dan juga Koperasi Cahaya Mandiri ya Citra Mandiri Jawa Barat yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf atas segala kegagapan ya. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Kita kasih aplaus yang sangat meriah ya. Oke. Baik, sebelum itu saya dengar tadi ada ini Pak Kadis izin ada MOU ya yang mau ditandatangani ya. Belum. Nah, oke. Nanti yang bertanya ya sudah kita siapkan ya untuk door prize-nya ya. Sudah diset oleh saya namanya. Nanti setelah acara selesai ya, nanti kita akan foto bersama dulu semua. Nanti kita akan bagikan ya seperti itulah gambarannya. Baik, itu mungkin Pak Kadis, Pak Dani cukup ya, Pak Seth. Sekali lagi terima kasih ya atas atensi dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Insya Allah kita ketemu kembali di lain hal ya, di lain sesi dan di lain waktu. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.